kedatangan saya hari ini memang saya kira pertolongan Allah, karena saya pulang kampung mencari tiket itu sudah mahal dan susah dapat. Kemarin 2 hari lalu istri saya berdoa salat subuh, saya bilang saya harus sampai di rumah Pak Fuad tuh tanggal 9 jam 10. Tahu-tahu istri saya buka, ini tahu-tahu dapat tiket Garuda lagi dan hanya 2 juta lebih dikit gitu. Jadi, nah sementara yang lain tuh 6 juta, 8 juta gitu. Jadi, nah ini kalau Allah sudah menyatakan kun fayakun, maka jadilah. Semua orang nggak dapat tiket, saya dapat tiket. Nah, ini saya belum tidur karena dari kampung saya ke Makassar itu 4 jam. Jadi saya berangkat dari kampung saya jam 1 malam, nyampe di bandar tadi di Makassar jam 4. Ya udah, nyampe rumah udah kita berangkat. Nah, kenapa saya ingin sekali menyampaikan di sini karena begini. Perjuangan kita ternyata sudah dimonitor seluruh Indonesia sampai ke kampung-kampung. Bukan hanya di kota Pak Fuad. Sampai orang kampung saya menyatakan, kepala desa kampung saya menyatakan, kok ada kepala desa yang tega seperti di PIK 2. Bayangkan Pak. Mereka sudah mau monitor betapa jahatnya kepala desa yang menggusur rakyatnya bersama dengan pengembang. Jadi saya mengingatkan teman-teman orang Banten, Bapak dimonitor oleh seluruh Indonesia. Kelakuan bapak-bapak semua dimonitor, betapa biadabnya Bapak terhadap rakyat. Aparat juga dimonitor oleh mereka, bukan di kota loh Pak. Di bandara, saya tadi di bandara, di pemeriksa X-ray, Pak saya mau foto sama Bapak, kenapa? Pak, gara-gara Bapak berjuang, tanah nenek saya juga saya mau perjuangkan. Saya bayangkan penjaga X-ray, Pak kami mendoakan Pak. Saya bilang iya, saya mau berangkat nih ke tempat pusat perjuangan, ruangnya Pak Fuad. Saya menggugah pejabat Banten, tokoh Banten. Mereka tahu wajah Bapak yang mengkhianat. Mereka paham siapa yang mengkhianati rakyat Banten. Warisan apa yang Bapak mau tinggalkan kepada anak Bapak, anak cucu Bapak, kalau bukan nama baik? Jejak digital ini tersimpan dengan baik, apalagi jejak digitalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian akan dibuka siapa pengkhianat Banten. Siapa yang membawa-bawa terus orang ke gedung DPRD seakan-akan mendukung penggusuran. Itu akan terungkap semua. Jadi sadarlah, kampung saya tuh 180 km dari Makassar. Saya ke Tanah Toraja sama. Tanah Toraja itu tempat ya sekitar 300 kilo dari Makassar. Ketemu orang saya sama semua, Pak. Kami mengikuti semangat perjuangan teman-teman di Banten. Wajah-wajah Bapak, wajah Pak Khalid, wajah Pak Gufur, wajah Pak Charlie, wajah Pak Fuad, itu mereka hafal. Mereka hafal. Saya pulang ke Makassar. Ketemulah orang-orang yang nasibnya seperti Bapak Fuad juga. Ternyata tidak sedikit, Pak. Yang juga dipenjarakan oleh aparat di sana, cuma nggak berani bicara. Sekarang ini saya lagi tunggu untuk kembali bersama mereka untuk berjuang. Dan mungkin bukan hanya Makassar, mungkin Marwali juga akan melakukan yang sama. Rempang, Pak, saya yakin akan melakukan hal yang sama. Sepertinya Allah sedang memayungi kita semua dalam perjuangan. Sering ada yang bertanya, Saididu siapa yang biayai? Itu otak kotor mereka.
Saya jalan kemana-mana ya uang saya. Kalau ada beli makan, berhentilah beli makan. Nah, karena ikhlasnya kita, maka Allah akan selalu bersama kita. Jadi kesempatan ini saya yang menyampaikan bahwa dan para pengkhianat-pengkhianat juga sedang dimonitor bahwa mereka adalah pengkhianat. Mereka hafal semua yang muncul di TV itu. Mereka hafal semua siapa pensiunan jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 yang ternyata hanya menggunakan pada saat formal sabta marga dan sumpah prajurit menjadi sabta cuan. Faktanya demikian. Saya ditanya, pasti Bapak tahu Dasat Latif, itu sekampung saya. Dia bilang, apa rumusnya? Kami kumpul semua para kiai di sini membicarakan Anda. Apa rumusnya sehingga Said Didu seakan-akan sudah tidak ada takutnya? Saya bilang nggak ada. Saya cuma punya pemikiran sekarang karena saya bukan kiai. Ternyata ikhlas itu berbanding terbalik dengan rasa takut. Jadi kalau Bapak mau kehilangan rasa takut, ikhlas. Nah itu juga kalau mau hilang rasa takutnya kepada istri, maka ikhlaslah pada saat dimarahi sama istri. Maka itu rasa takutnya hilang. Jadi dimanapun kita hadapi, maka kita harus ikhlas. Nah sekali lagi Pak Fuad, kita bismillah, kita sama-sama semua. Mari orang Banten muncullah sebagai pahlawan, jangan muncul sebagai pengkhianat. TV yang tajam